Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat maghrib dan insyaallah nyambung isya pada kajian maghrib malam hari ini. Alhamdulillah kita diperkenankan Allah hadir kembali dalam majlis yang penuh berkah ini. Kita akan mengambil semua tema menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan segala amal yang kita perbuat selama ini menjadi jalannya Allah cinta dalam kehidupan kita. Oleh karena itu banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak kita untuk mengungkapkan rasa syukur itu terus-menerus kepada Allah. Karena hanya dengan bersyukur kepada Allah seseorang diberikan kebahagiaan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan nambah syukur itu. Allah akan menambah nikmat tersebut. Jadi kalau orang itu mengkufuri, ya tidak akan datang nikmat. Justru yang akan datang adalah azab Allah. Na'udzubillah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kita bersyukur kepada Allah paling tidak akan 3 hal. Yang pertama, kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur. Alhamdulillah, nikmat umur. Berapa banyak saudara kita, berapa banyak rekan-rekan kita, berapa banyak jamaah kita yang dulu hadir di sini bersama kita, ikut salat berjamaah bersama kita, ikut kajian bersama kita. Hari ini dia sudah tidak bisa hadir untuk selama-lamanya karena menghadap kepada Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan umur yang panjang ini, diberikan nikmat umur ini, bersyukur. Kenapa? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita. Allah memberi kesempatan kepada kita agar kita mampu mengintrospeksi diri. Bahkan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk bekal akhiratmu. Tapi kata Allah, jangan engkau melupakan untuk urusan dunia. Dari ayat ini banyak kita salah. Dari ayat Allah ini banyak manusia menerapkannya keliru. Yang selalu kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari justru untuk dunia, akhiratnya sisa waktu. Akhiratnya sisa waktu. Padahal di sini Allah katakan, apa yang Allah anugerahkan untukmu jadikan bekal untuk negeri akhirat. Akhirat dulu. Tapi Allah Maha Sayang, jangan melupakan untuk bekalmu di dunia. Kalau kita dunia semua, jangan lupakan bekal akhirat. Jadi bersyukur nikmat umur ini jamaah. Jadi kita bisa mengintrospeksi, ya Allah, dalam hidup ini banyak kekurangan kami. Ya Allah, Engkau masih berikan umur, ada kesempatan untuk taubat, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sampai-sampai Allah pun mengajarkan sebuah doa,
Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakan amal kami yang masih sedikit, sempurnakan amal kami yang belum sempurna. Hanya Engkau ya Allah yang maha menyempurnakan. Rabbana atmim lana nurana, berikan kami cahaya. Cahaya Allah supaya tembus dalam dada ini, sehingga setiap kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi pertama, kita banyak bersyukur kepada Allah karena Allah masih mengkaruniakan nikmat umur. Yang kedua, Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat. Insyaallah, nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita masih bisa tersenyum. Insyaallah. Dengan nikmat sehat ini, seorang hamba Allah mampu merasakan nikmatnya kehidupan, manisnya kehidupan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita besuk saudara yang sakit di rumah sakit, membawa makanan yang enak, makanan yang lezat, insya Allah enggak bakal dimakan. Pahit semua. Kenapa? Karena tidak sehat. Karena kondisi fisiknya diambil oleh Allah, sembuh sehatnya. Kita yang diberi sehat oleh Allah, Masya Allah, nikmat. Nikmat. Jadi makan, katakanlah hanya nasi putih dengan sambal, atau mungkin dengan cukup garam, atau mungkin hanya ikan sederhana, merasakan nikmat itu. Sama kalau sehat itu, Masya Allah. Walaupun tidur, ya selonjoran dimanapun, cepat istirahatnya itu, Masya Allah. Duduk itu langsung tidur, Masya Allah. Jamaah itu kalau ngaji sendenes langsung hilang gitu. Masya Allah, itu sehat Pak, sehat, Masya Allah. Sebab banyak orang itu susah tidur Pak. Di rumah yang bagus, di kamar yang indah, AC yang dingin, ruangan dikasih pengharum, disemprot nyamuknya supaya tidurnya lelap nyenyak, tidak bisa tidur. Kenapa? Stres pikirannya. Ya nikmat sehat itu, Masya Allah. Nah, ketika diberi nikmat sehat itu juga memungkinkan seorang hamba Allah merasakan manisnya beribadah, manisnya ibadah, manisnya berzikir, manisnya sholat. Jadi orang mukmin kalau lagi sehat fisik, sehat rohaninya itu, Masya Allah, berdoa itu jadi suatu kebutuhan dan kenikmatan tersendiri. Ya Allah, khusyuk, ya Allah. Salat Allahu Akbar, khusyuk, nikmat ketika sehat memungkinkan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang ingin datang ke masjid, berjamaah di masjid, dia tidak bisa hadir. Ada yang kakinya yang sakit, ada yang lututnya susah ditekuk, ada yang mungkin Masya Allah banyak dia mungkin kesehatannya saat itu diambil oleh Allah sehingga tidak bisa datang ke masjid. Nikmat sehat, maka bersyukur kepada Allah dengan nikmat sehat ini. Suami istri mumpung diberikan nikmat sehat, lisan, mulut, lidah ini, bibir ini masih sehat, alhamdulillah. Cobalah dengan pasangan itu, suami bisa senyum kepada istri, istri bisa senyum kepada suami, itu masih sehat Pak, Masya Allah. Kapan terakhir tersenyum kepada pasangan? Wah, gak enak pertanyaannya ini. Insya Allah. Sebab kita ini murah senyum kepada kawan, murah senyum kepada sahabat, tapi mahal sekali senyum kepada pasangan. Setuju? Bukan setuju, cocok apa enggak? Masya Allah. Kalau sama ustadz senyum, sama suaminya enggak senyum, sama istrinya enggak senyum. Mumpung sehat, mumpung sehat. Ketika sehat itulah seorang istri, suami bisa saling memberikan kebaikan. Lisan ini masih sehat, suami bisa mengatakan, istriku terima kasih telah bersusah payah setiap hari menyiapkan makan untuk abang, menyiapkan pakaian ketika abang mau berangkat kerja. Terima kasih, semoga Allah memberkahi istriku dan keluarga di rumah ini. Begitu Bu ya suaminya?
alhamdulillah. Istri pun begitu, bang, hati-hati ya bang, doaku selalu menyertaimu bang, semoga Allah berkahi perjalananmu bang, semoga engkau diberikan kemudahan rezeki yang banyak oleh Allah ya bang. Begitu Pak ya. Masya Allah. Kemudian bersalaman, istri mencium tangan suaminya, bukan tangannya sendiri. Sekarang ini banyak cium suami, cium istri, cium suaminya itu ketika bersalaman, yang dicium tangannya sendiri. Kalau mencium itu dicium tangan suaminya, luar dalam, sama telapaknya. Jadi ini kan harus dicontohkan, nanti praktek ya. Jadi istri itu kalau salaman dengan suaminya dicium, mohon ridhonya bang ya, dicium. Kemudian istrinya memeluk sambil mencium kening istrinya. Jadi suaminya menyayangi istri, istri pun sayang kepada suami. Itu mampu dilakukan, memungkinkan ketika diberikan sehat walafiat. Kalau dicabut sehat itu susah Pak untuk bisa melakukan seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi nikmat sehat. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat hidayah oleh Allah. Nikmat hidayah. Walaupun mau berangkat ke masjid hujan, tadi semangat, ketika hujan, aduh jadi males Tapi ketika hidayah muncul, masih ada payung, budal-budal. Payungnya sobek, waduh ya apa, males mana? Ada mobilmu, hidupin. Selalu didorong dengan hidayah Allah. Jadi nggak ada alasan satu kali terus selesai. Masya Allah. Jadi orang yang dibimbing hidayah oleh Allah, Allah akan selalu menuntun dia agar selalu menarik dia, hai hambaku, ayo mari untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Jadi hadirnya kita di masjid ini Masya Allah bersyukur. Cuma saya selalu mengingatkan berkali-kali jamaah, kalau kita bisa melakukan amal kebaikan, di pagi hari kita bisa berinfak bersedekah, di malam hari kita bisa bangun qiyamul lail, di pagi hari masih sempat kita sholat sunnah 2 rakaat sholat duha, atau tambah berapa rakaat. Ketika kita masih bisa memberikan senyuman kepada yang lain, saya sering mengingatkan, selamatkan amal kita. Selamatkan amal ibadah kita itu. Dengan cara apa? Yakinkan bahwa semua apa yang pernah kita lakukan semata-mata itu adalah pertolongan dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepadamu, sehingga dengan rahmat dan karunia tersebut engkau diizinkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itulah engkau berbahagia, berbangga. Jadi bangganya itu bukan gini, alhamdulillah saya iso infak dan sedekah, alhamdulillah saya bisa bangun malam sholat tahajud, alhamdulillah saya bisa melakukan sholat sunnah di waktu pagi, sholat duha. Bukan alhamdulillah bisa melakukan itu, tapi alhamdulillah Allah masih berpihak kepada kita dengan karunia dan rahmatnya, sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan tersebut. Itu akan menyelamatkan amal kita. Dan tidak ada kita mengakui amal, itu karena Allah semua. Karena karunia dan rahmat Allah, saya bisa senyum. Karena karunia dan rahmat Allah, saya bisa hadir di masjid. Karena karunia dan rahmat Allah, saya menjadi dermawan. Saya ketika memberi menjadi rasa, tidak ada rasa kemudian telah kehilangan apapun, tidak. Itu ketika diberikan nikmat hidayah. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, betapa kita ini ketika kita melakukan syukur terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut, itu adalah merupakan bentuk cinta.
bentuk cinta. Jadi suami ingin istrinya baik, istrinya ingin suaminya juga baik. Berangkat ke masjid ingin saudara-saudara jamaah itu baik sama kita. Pertanyaannya, apakah kita ingin Allah baik sama kita? Tentu kita ingin Allah baik dengan kita. Gitu. Oleh karena itu, kita pada kesempatan ini sesuai tema kita tadi bahwa menjadi kekasih Allah. Kita sudah lakukan amal ibadah kita kepada Allah. Kalau ada pertanyaan apakah jamaah cinta kepada Allah, kita akan menjawab, saya cinta kepada Allah. Pertanyaan berikut, apakah Allah mencintai kita? Itu yang belum kita bisa menjawabnya. Oleh karena itu jamaah hadirin, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, banyak-banyak kita selalu berdoa kepada Allah untuk memohon rahmat Allah, memohon kasih Allah, memohon cintanya Allah. Banyak-banyak kita berdoa. Gitu. Ada yang tahu doanya apa agar kita dirahmati oleh Allah? Ada yang tahu? Surat Ali Imran ayat 8. Insya Allah kalau saya sebutkan, oh iya, saya juga doa dengan doa itu Pak Ustaz. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu kita berdoa kepada Allah agar kita selalu dirahmati, dikasihi oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami, jangan kau condongkan hati kami ke jalan yang sesat ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan jalan hidayah yang benar ya Allah. Wahab lana, karuniakan bagi kami ya Allah, min ladunka rahmatan, kasihmu, min ladunka rahmatan, sayangmu, min ladunka rahmatan, rahmatmu ya Allah. Innaka antal wahhab, sungguh engkau adalah maha pemberi. Doa agar disayang oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Itu doanya. Tapi sesungguhnya kita kaum muslimin selalu berdoa memohon rahmat, Pak. Setiap orang mukmin melakukan sholat, pasti dia berdoa meminta rahmat Allah. Pasti. Kenapa? Karena ada doa saat duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 permohonan kita kepada Allah. Rabbighfirli, nun Gusti, ampuni aku banyak dosaku ya Allah. Warhamni, rahmati aku, sayangi aku ya Allah, kasihi aku ya Allah. Cuma masalahnya Pak, Bu, kita ini ketika sholat membaca itu, doa itu. Tapi pertanyaannya, doa ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya tadi. Pertanyaan saya ulang kepada jamaah, pertanyaan saya, apakah ketika Bapak Ibu duduk antara dua sujud itu dengan bacaan tadi, Bapak dan Ibu apakah benar-benar sedang berdoa kepada Allah atau sedang membaca doa? Gak ada yang jawab. Rabbighfirli warhamni, jenengan itu sedang berdoa kepada Allah atau menyampaikan hafalan doa? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, hafalan doa ya? Setor hafalan. Masya Allah. Kalau berdoa itu serius. Kalau berdoa itu disengaja. Kalau berdoa itu butuh ke Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau berdoa kepada Allah, ada keyakinan doa itu diijabah Allah. Oh, enggak ada perasaan diijabah apa enggak, pokoknya Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Masya Allah. Jadi kalau perusahaan mengeluarkan kendaraan motor, mobil serba matic,
ya, serba metik. Ternyata sholatnya kaum muslimin sejak lama sudah otomatik, Pak. Allahu Akbar, jalan sendiri, gak ono reme. Jalan sendiri. Kapan ngoper persneling 2, 3 ora ono, Pak. Oke, Allahu Akbar jalan sendiri. Tahu-tahu tahiyat akhir, loh wis mari salate. Kaget ya. Kenapa? Karena metik. Menurut saya ibadah itu mesti manual. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap aktivitas, setiap amal, setiap gerak-gerik itu harus disetel niatnya, disengajakan. Ya Allah, saya takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, iftitah doa ini, ya Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Allahu Akbar kabira, wajjahtu wajhiya. Macam-macam doa, tapi menyadari doa itu dibacakannya semata-mata sedang berdoa kepada Allah. Ada kesadaran. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi doa agar kita disayang Allah. Makanya ibadah itu mesti manual, jangan metik gitu. Jadi kalau sholatnya metik, waduh, kalah sama anak kita, Pak. Anak kita belajar sholat itu dibunyikan, gerakannya dibunyikan. Nah terus bapak masih sama dengan anaknya sholatnya. Semakin ngaji, semakin harus ada perubahan dan perbaikan. Semakin ngaji, semakin kita mampu menyempurnakan ibadah. Sholatnya menjadi lebih baik, zikirnya menjadi lebih baik, baca Qur'annya menjadi lebih baik, ngajinya menjadi lebih baik, lebih kualitas. Oleh karena itu, kita itu ingin menjadi kekasih Allah, ingin. Makanya doa itu mengantarkan kita agar kita dikasihi Allah. Wahab lana min ladunka rahmatan, ya Allah, berilah aku rahmatmu, berilah aku kasihmu. Dan Allah sudah mengatakan, fazkuruni azkurkum, fazkuruni azkurkum. Sebutlah namaku, aku akan menyebut namamu. Ya Allah, Allah akan menyebut nama kita. Hai fulan. Kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kita minta, ya Allah rahmati aku, Allah akan jawab, aku akan rahmati kau. Ud'uni astajib lakum. Insyaallah jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kita akan berbicara tentang ciri-ciri. Kalau begitu, kita sudah selalu memohon doa kepada Allah agar Allah menyayangi kita, mengasihi kita. Lantas, bagaimana kita melihat orang-orang yang disayang Allah, orang-orang yang menjadi kekasih Allah? Maka kita hanya melihat ciri. Ciri orang yang dikasihi oleh Allah yang pertama, orang itu hatinya akan selalu dibimbing di jalan hidayah. Orang tersebut akan selalu dibimbing di jalan hidayah. Allah tidak akan melewatkan kesempatan, momen-momen mulia, pahala-pahala besar bagi si hambanya agar si hambanya selalu mendapatkan momen itu. Ono ngaji, aku harus hadir. Ono salat berjamaah, saya tidak boleh terlambat. Ada orang butuh bantuan, saya harus bisa menjadi pembantu, harus membantu. Ada momen-momen penting. Orang itu ditunjukkan, dibimbing jalan hidayah. Masya Allah. Sekalipun orang itu pulang lembur sampai jam 1 dini hari nyampe rumahnya, setengah 2 masih bebersih badannya, jam 2 kemudian di tempat tidurnya, besok libur kerja. Kira-kira enak dalam kelelahan seperti itu? Saya tidur bablas saja, biarkan subuh kita lewat saja, tidur nyenyak. Tapi Gusti Allah nggak redho. Gusti Allah nggak redho.
pasti akan dibangunkan oleh Allah. Itu cara Allah membimbing hidayah. Hai hambaku, bangun. Sepertiga malam, bangun. Ada momen-momen indah jam itu, bangun. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Di waktu fajar itu, sepertiga malam yang akhir tersebut, diturunkannya malaikat-malaikat Allah. Maka orang yang dikasihi oleh Allah akan dibangunkan agar mampu mengambil momen tersebut. Ketika logika berbicara, ya Allah, aku baru setengah jam tidur, besok ngantuk, apalagi besok masuk kerja. Tapi pikiran yang menghantui seperti itu akan dihilangkan oleh Allah. Tidak, aku yang berkuasa atasmu. Kadang-kadang jamaah, ada orang punya ternak ayam. Ayam itu kalau jam sepertiga malam yang akhir itu bangun, Pak, Bu, kukuruyuk. Sudah mirip suaranya itu. Ayam jantan itu kukuruyuk. Itu sepertiga malam yang akhir itu. Dia sudah bangun. Sementara yang punya ayam ngorok. Masya Allah. Betapa binatang ini sayang kepada majikannya, kepada tuannya. Tuanku, bangun tuanku, bangun. Ada momen indah di waktu pagi seperti ini untuk menjemput karunia Allah yang besar. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sebab di dalam hadis sahih dikatakan, ketika ayam jantan berkokok, tanda dia sedang melihat malaikat-malaikat Allah. Makanya diajarkan kalau ada mendengar ayam berkokok, kongkorongok, kukuruyuk, bertasbihlah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena dia menyaksikan malaikat-malaikat Allah ada di sekitarnya. Sebaliknya, kalau mendengar gonggongan anjing, tanda melihat syaitan. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu min syarri dzalik. Minta perlindungan kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang-orang yang disayang oleh Allah, dikasihi oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah di jalan hidayah. Momen-momen penting dia tidak akan tinggalkan. Dan bahkan kaum muslimin itu adab Rasulullah. Jadi kalau kita habis sholat isya, sekarang kan banyak bapak ibu tuh habis sholat isya nggak segera ke tempat tidur, mainan handphone, BB, medsos, Facebook, terus chatting. Zaman Rasulullah, ketika usai sholat berjamaah isya itu, ada sahabat sedang ngobrol. Kata Rasulullah, ayo pulang, istirahat, supaya engkau bisa bangun di sepertiga malam yang akhir. Jangan untuk ngobrol ngalor ngidul. Kecuali kalau kemudian dia tidurnya agak larut malam, tapi digunakan untuk amal soleh, itu boleh. Itu zikirnya itu. Untuk tadarus Quran, untuk kajian majlis, mungkin yang mendapatkan tugas jaga, atau mungkin sedang melakukan aktivitas kerja yang menjadi tanggung jawabnya, itu memang silahkan. Tapi kalau cuma lungguh nganggur delok TV sapuase, cuma ngopi, habiskan waktu malam, tak ada guna, kata Rasulullah, lebih baik engkau segera tidur supaya sepertiga malam bisa bangun. Dan kenyataannya banyak orang jaga di waktu malam, tidak tidur di waktu malam, tapi tidak sanggup melakukan 2 rakaat saja qiyamul lail, dia tidak sanggup. Banyak melek semalaman. Apakah sholat? Enggak. Maka kata kunci, kalau orang mukmin ketika di waktu tidurnya susah tidur, itu tanda Allah sedang sayang kepada kita agar kita ambil air wudhu dan sholat. Jangan merumpi.
Susah tidur aku, udah temenin aku ngobrol, merumpi gua. Justru Allah memberikan momen sengaja kau sulit tidur karena aku yang mengaturnya agar engkau datang kepada aku menyebut nama aku. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang disayang oleh Allah, dikasihi Allah, selalu dibimbing di jalan hidayah. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi orang itu kalau hidayah sudah masuk, dia akan selalu menerima apa yang diajarkan Allah kepada dia dalam ajaran Islam. Dia akan terbuka. Sebagaimana Abu Bakar, seluruh hartanya habis tanpa ada rasa takut menjadi miskin. Jadi Abu Bakar itu kekayaannya 100% diinfakkan di jalan Allah, diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku infakkan semua hartaku. Sampai begitu hebat. Dia yakin kepada Allah, punya jaminan iman yang luar biasa kepada Allah, maka dia mampu melakukan itu. Umar separuhnya, separuh kekayaan Umar diinfakkan di jalan Allah. Abu Bakar seluruhnya. Masya Allah, orang dulu seperti itu Pak, cintanya kepada Allah itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan rahmat yang sangat luar biasa dari Allah, digerakkan hatinya tanpa ada rasa takut menjadi miskin. Kita baru nyumbang 100.000, keluar kemana-mana. Saya tadi malam 100.000 ke Masjid Fathul Huda, pindah ke sana. Saya semalam 100.000 masukkan kotak infak Fathul Huda. Cerita terus 100.000. Sementara ada orang 100 juta, tidak bilang-bilang dia, tidak bilang-bilang. Tapi ketika Jumat diumumkan, hamba Allah yang bersedekah, berinfak, masuk di kotak infak 100 juta rupiah, mari kita doakan. Dia berbisik kepada temannya, yang hamba Allah itu gue. Nah itu sama aja itu, ingin disebut namanya. Gitu. Ya enggak begitu. Jadi maksudnya, ya boleh, beramal itu kelihatan orang boleh, enggak dilarang. Bahkan bersembunyi-sembunyi niatnya untuk dipuji, itu pun sama, riya. Jadi beramal, kenapa kok amal sembunyi-sembunyi? Aku takut riya nanti. Yang benar kan yang sembunyi-sembunyi. Kalau dia sombong dengan sembunyi-sembunyinya itu riya. Kalaupun orang itu melakukan amal dengan terbuka, dengan diperlihatkan kepada orang, tapi motivasinya semata-mata karena Allah Ta'ala, itu ikhlas, boleh. Itu. Makanya jangan malu berangkat ke masjid, udah berangkat saja. Kalau perlu ajak-ajak tetangga, ayo sama-sama ke masjid. Jaga hatinya, jangan kayak aku ngene loh, muslim itu ke masjid. Jangan, nggak usah ngomong begitu. Doakan yang baik. Itu yang pertama, orang yang dikasihi Allah dibimbing di jalan hidayah. Yang kedua, orang yang dikasihi oleh Allah, dia akan mendapatkan kesempatan yang paling indah. Kapan? Saat wafatnya husnul khatimah. Wafatnya husnul khatimah. Kepengen Bapak Ibu husnul khatimah? Temen dah. Pertanyaan gitu menakutkan. Jangan-jangan besok gitu. Jangan-jangan besok gitu. Enggak, bukan begitu. Maksudnya pertanyaannya lurus. Saya panjenengan tentu kepengen wafat kita husnul khatimah. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Siapa orang yang akhir hayatnya diizinkan oleh Allah, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, dia husnul khatimah, dijamin surga. Padahal husnul khatimah itu derita, sakit di atas sakit, derita di atas penderitaan.
Nabi saja mengajarkan doa kepada kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan atas kami ya Allah ketika proses sakaratil maut terjadi. Kenapa? Sakit, derita. Orang sakaratil maut menjelang kematian itu derita. Tapi orang yang diizinkan Allah dengan kasih Allah, dia dapat mengucapkan la ilaha illallah. Seperti orang sakit gigi lagi kumat, Masya Allah. Orang sakit gigi lagi kumat, zikirnya banyak mana? Banyak aduh atau banyak Allah? Allah, hebat. Takon hebat. Orang ini zikirnya Allah, sakit gigi Allah. Tapi yang saya temukan banyak aduh. Banyak aduhnya. Lah apalagi ketika sakaratul maut terjadi, aduhnya itu lupa sama Allah. Maka orang-orang yang sanggup mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang yang sudah membiasakan diri mengucapkan kalimat itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika ada orang mati mengucapkan itu. Kalau nggak ada mati, nggak ada. Ketika ada orang mati, la ilaha illallah. Kalau nggak ada orang mati, ya nggak ada la ilaha illallah. Padahal Pak, orang yang ahli jurus bela diri, kungfu, taekwondo, silat, dia sudah ahli jurus Pak. Ketika momen tertentu, jurusnya akan keluar Pak. Waktu terdesak, dia ada refleksnya akan keluar Pak. Itu. Kenapa? Dia ahli Pak. Dia sering latihan Pak. Dan orang yang sering latihan la ilaha illallah, saat sakaratul maut akan muncul jurusnya Pak. La ilaha illallah. Begitu orang zikirnya sakit gigi. Aduh, ya Allah, bukan aduh lagi, Allah, ya Allah, nyebut Allah. Masya Allah. Jemaah yang diberikan Allah, kemudian itu husnul khatimah. Insya Allah tahun 2120 saya, Bapak, Ibu sudah izden. Kok nggak ada respon belas sih Bapak ini? Ketakutan gitu. Tahun 2120 saya, Bapak, Ibu insya Allah sudah meninggal dunia. Ibu yang hari ini menggendong anaknya, nenek yang menggendong cucunya, insya Allah 2120 sudah wafat. 100 tahun ke depan. Kenapa? Karena pengharapan umur usia orang Indonesia 63 sampai 67. Dan Rasulullah mengatakan usianya umatku itu, umurnya umatku 60 sampai 70. Itu Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Majah At-Tirmizi. Dan kalau ada dianugerahi umur 70 tahun, nah itu namanya panjang umur. Ada yang 70 tahun, itu panjang umur Pak. Yang dianugerahi 80 tahun, namanya istimewa. Yang dianugerahi umur 90 tahunan, itu namanya makhluk langka. Masya Allah. Saya ketemu dengan seseorang, bah berapa usia panjenengan? 123 tahun. Masya Allah. Kalau baca Quran, Qurannya kecil Pak, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Kaf ha ya ain sad, dengan mata yang masih utuh Pak. Bah kelihatan masih jelas nak. Saya bah usia 50 tahunan sudah pakai kacamata masih begini-begini Pak. Masya Allah, luar biasa. Itu makhluk langka itu, Masya Allah. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah. Yang terakhir, sebentar, husnul khatimah. Jadi orang husnul khatimah itu ketika wafatnya, Masya Allah, sekalipun orang-orang yang dikasihinya, kerabatnya, yang mencintainya
semua pada meneteskan air mata, semua pada menangis. Orang yang wafatnya husnul khatimah dalam keadaan tersenyum. Tersenyum dia. Kenapa? Karena dia sudah dijemput oleh malaikat-malaikat rahmat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang wafatnya husnul khatimah dijemput oleh malaikat rahmat. Dia mengatakan, "Alla takhafu, wahai hamba Allah, jangan kau merasa takut. Wala tahzanu, jangan kau merasa bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau, tersenyumlah engkau, berbahagialah engkau, karena surga yang dijanjikan Allah sedang menunggumu." Subhanallah. Orang yang dikasihi Allah, dibimbing di jalan hidayah. Yang kedua, senantiasa diberikan kesempatan husnul khatimah. Yang ketiga, diberikan ampunan dosa-dosa oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dirahmati Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketetapan-ketetapan sunnah-sunnah kita bisa menjalaninya, bisa menjiplaknya, bisa mengikutinya sebagaimana diajarkan oleh para alim, para ulama kita. Amin Allahumma amin. Baik jemaah, silakan Bapak Ibu yang akan memberikan sharingnya, dipersilahkan. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, dia berbicara tentang pergaulan, tapi ada sisi tauhid yang berbeda. Ada sisi tauhid yang berbeda. Artinya begini, sekalipun intan permata berada di lumpur yang sangat kotor, dia tetaplah permata, bukan lumpur. Gitu. Sekalipun seorang mukmin bergaul dengan orang yang bukan mukmin, gitu, maka orang mukmin yang betul-betul punya tauhid yang lurus kepada Allah, dia tetaplah mukmin. Barangkali dari pertanyaan itu banyak kecelakaan dalam kehidupan. Ketika orang bergaul dengan orang yang tidak baik, justru dia tidak bisa mewarnai lingkungan menjadi baik, tapi justru dirinya hancur, ikut lebur dalam ketidakbaikan. Barangkali itu yang dimaksud. Kalau itu yang terjadi, benar, dia matinya sebagaimana pergaulannya. Karena apa? Dia tidak sanggup mewarnai pergaulan menjadi baik, justru dia hanyut dalam pergaulannya itu sendiri. Demikian Bapak ya. Gitu. Jadi kalau intan permata berada di lumpur yang sangat kotor, tetaplah dia intan permata, bukan lumpur. Jadi orang mukmin dimanapun dia hidup, ketika tauhidnya lurus kepada Allah, dia akan tetap menjadi seorang mukmin. Gitu. Dan seyogianya memang memilih pergaulan, ya benar. Tapi dalam dakwah itu justru kita mencari dakwah itu tidak mengenal dengan siapa, kapan, gitu. Kalau memang kita dihadapkan dalam kondisi kebetulan saya punya rumah tempatnya seperti itu, berarti Allah menganugerahkan saya untuk berdakwah di situ. Bagaimana saya bisa menjadikan lingkungan menjadi baik? Dia bukan lari dari kenyataan yang tidak baik. Gitu. Demikian. Maka tidak ada putus asa dalam bahasa Islam. Panjenengan ketemu dengan jamaah, tidak semuanya baik jamaah kepada panjenengan, barangkali begitu. Tapi ada orang yang kadang-kadang jengkelkan. Justru ketika menghadapi orang yang jengkelkan, bisa enggak kita berbuat ikhlas kepada dia? Gitu. Bisa enggak kita warnai dia menjadi orang yang lebih baik? Bukanlah kita baik ketika bisa berbuat baik kepada orang baik. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang baik, bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik? Ah, itu mukmin. Qaulan syadida, perkataan yang sangat kuat,
tegas. Itu. Karena kalau diartikan syadida, kuat, keras, pemaknaannya kadang menjadi bias. Di qaulan syadida, perkataan yang kokoh, yang kuat, yang tegas. Jadi ketika berbicara lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum, itu tegas. Ini yang benar, ini menurut saya. Kalau menurut Anda yang benar itu, ya silahkan. Gitu. Tapi kita tidak saling mencela, tetapi kita tidak saling menghina, itu tidak boleh. Jadi kaulan saya punya pernyataan yang tegas tentang sebuah kebenaran. Tetapi memang ayat satu dengan yang lain tidak menjadikan pemahamannya berdiri sendiri. Ketika hadis Nabi mengatakan, "Qulil haqqa walau kana murran." Sampaikan kebenaran itu walaupun pedih pahit akibatnya. Tapi tetap menyampaikan dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi bil hikmah itu diartikan bahwa dengan cara yang sangat santun, dengan sangat bijaksana. Tetapi hikmah tersendiri, hikmah itu ya Quran hadis. Quran hadis yang mendidiknya menjadi pribadi yang bijaksana. Yang bijaksana. Jadi bukan menjadi pencela. Gitu. Jadi waqulu qaulan sadida, sampaikan perkataan yang tegas. Gitu. Jadi ada orang bilang jangan abu-abu, gitu kan. Tapi sekarang abu-abu jadi warna masalahnya. Dulu abu-abu itu bukan warna. Gitu. Artinya ketika ketidakjelasan itu abu-abu, tapi sekarang ada warna abu-abu. Jadi jelas ini abu-abu warnanya, gitu kan. Gitu. Sama seperti bilang non-blok. Non-blok itu sebenarnya tidak ngeblok. Tapi sekarang ada negara non-blok. Jadi non-bloknya sudah jelas. Ngeblok di non-blok. Gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi qaulan syadida. Artinya perkataan yang tegas bahwa seseorang memiliki sikap tentang akidahnya tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah luntur dengan suatu keadaan. Gitu. Tetapi ketika berhidup berbangsa dan bernegara, maka itu adalah suatu batas kehidupan. Ini batas kita muslim, ini batas kita, batas orang yang non muslim. Tetap dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia, lakum dinukum waliyadin. Gitu. Jadi semua orang akan pada suatu saat nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Gitu. Jadi kalau kita dakwah nunjukkan kepada orang tidak mau diajak, ya sudah, enggak usah dipaksa, enggak usah dimusuhi. Tugasnya memang mengajak. Walaupun tidak usah berhenti ngajak, terus gitu. Walaupun dia memusuhi terus, tapi kita jangan ikut-ikutan musuhi. Gitu. Doakan. Gitu. Tetap sahabat, doakan. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahi rahmat Allah. Senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya man 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya Rabb kami, Engkaulah pemilik perbenaran ilmu yang sempurna. Ajari kami ya Allah ilmu yang kami belum tahu ya Allah, yang mendidik kami menjadi hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami kembali ke jalan yang sesat setelah Engkau berikan jalan hidayah yang benar kepada kami ya Allah. Karunialah kami ya Allah rahmat-Mu, karuniakan kepada kami kasih-Mu ya Allah, sungguh Engkau adalah Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir batin. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.